warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Modal Ventura. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Melisa selaku dosen mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan serta teman-teman yang sudah menonton video presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nanda Steningrum serta teman-teman saya yaitu Muhammad Arifin, Syafiqah Anindya Anjabah, Sani Rihadatul Ais, Tri Ayu Ningtyas, dan Mita Ramadhani. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih modal ventura itu. Nah, modal ventura di sini pengertian dari modal ventura sesuai keputusan Presiden nomor 1 tahun 1988 adalah badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Selanjutnya, modal ventura di sini itu ada dua. Yang pertama ada perusahaan pasangan usaha atau PPU. Nah, perusahaan ini tuh perusahaan yang menerima penyertaan modal. Yang kedua ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura ini itu adalah perusahaan yang melakukan penyertaan modal. Selanjutnya, apa sih manfaat modal ventura bagi perusahaan pasangan usaha? Yang pertama, kebutuhan dana untuk modal usaha telah dipenuhi oleh perusahaan ventura. Dan manfaat yang kedua itu peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha. Manfaat yang ketiga adalah kelancaran pendanaan usaha sehingga kegiatan usaha perusahaan pasangan usaha ini juga menjadi lancar. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan bantuan dari sisi manajemen sehingga membantu peningkatan efisiensi kegiatan usaha. Selanjutnya ada peningkatan bankability. Apa sih peningkatan bankability itu? Jadi peningkatan bankability itu pihak usaha yang ingin meminjam pembiayaan itu, pinjaman itu bisa membangun kepercayaan kepada modal ventura ini tuh kepada pihak itunya. Selanjutnya ada pengembangan balas jasa relatif ringan sehingga meningkatkan likuiditas perusahaan dan akan mempermudah pengembangan usaha. Oke, yang berikutnya ada manfaat utama modal ventura bagi perusahaan modal ventura, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bisnis. Perusahaan modal ventura akan mendapatkan balas jasa atas pembiayaan yang dilakukan kepada perusahaan pasangan usaha atau memberikan keuntungan finansial pada perusahaan modal ventura. Yang kedua ada sosial, yaitu pembiayaan modal ventura membantu usaha yang mengalami kesulitan sehingga dapat membantu kesejahteraan rakyat. Yang berikutnya itu ada manfaat lain. Yang pertama meningkatkan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf perusahaan modal ventura. Yang kedua ada meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan modal ventura di Indonesia. Selanjutnya ialah jenis modal ventura. Ada 3 jenis modal ventura. Yang pertama, berdasarkan pada cara pemberian bantuan. Kemudian berdasarkan cara pemberian bantuan, yang pertama itu ada single tier approach. Pada pendekatan ini, perusahaan modal ventura memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penyedia dana atau fund company dan sekaligus sebagai pengelola dana atau manajemen company. Yang kedua, itu ada two tier approach. Pada pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Berdasarkan cara penghimpunan dananya dibagi menjadi dua, ada leverage venture capital, adalah perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak. Yang kedua ada equity venture capital, yaitu perusahaan modal ventura yang penghimpunan dananya adalah dari modal sendiri. Private Venture Capital Company, yaitu perusahaan modal ventura yang belum go public.
Yang kedua, Public Venture Capital Company, yaitu perusahaan modal ventura yang telah go public. Dan yang ketiga, Bank Affiliate Venture Capital Company, yaitu perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang surplus dana atau memiliki misi khusus dalam hal modal ventura. Conglomerate Venture Capital Company, yaitu perusahaan modal ventura yang didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Lalu ada mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah prinsip bantuan, yang kedua ada tahap pembiayaan, yang ketiga ada bentuk pembiayaan, dan yang keempat ada cara divestasi. Selanjutnya ada prinsip bantuan modal ventura. Yang pertama, penyertaan modal secara langsung yaitu ekuitas atau equity dan atau dalam bentuk pinjaman subordinasi atau obligasi konversi, ekuitas kuasi atau kuasi equity. Lalu yang kedua itu ada penyertaan modal bersifat jangka panjang dan perlu campur tangan bantuan manajemen atau pengelolaan perusahaan yang dibiayain. Lalu yang ketiga, batas waktu penyertaan di Indonesia maksimal 10 tahun. Kemudian tahap usaha yang dilakukan pembiayaan. Yang pertama, itu ada pengembangan ide usaha. Modal ventura bertugas termasuk melakukan studi kelayakan bisnis dari perusahaan pasangan usaha atau PPU. Yang kedua, itu ada awal kegiatan usaha. PMV atau perusahaan modal ventura diharapkan dapat memberikan bantuan dana dan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha atau PPU atau perusahaan yang membutuhkan pendanaan. Yang ketiga itu awal pengembangan usaha. Perusahaan pasangan usaha atau PPU telah berhasil memulai usahanya dan hasilnya menunjukkan tanda-tanda adanya prospek pengembangan usaha. Yang keempat itu ekspansi. Perusahaan kali ini melakukan pengembangan antara lain berupa peningkatan omset, peningkatan pangsa pasar, perluasan pasar, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu ada kejenuhan atau penurunan. Penurunan usaha terjadi karena berbagai macam sebab, diantaranya adanya pesaing, krisis ekonomi, perubahan selera konsumen, dan lain-lain, sehingga sulit mendapatkan kepercayaan dari bank. Kemudian ada bentuk pembiayaan. Yang pertama itu ada penyertaan saham atau equity participation. Nah, yang kedua penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation. Yang ketiga pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal atau startup dan atau pengembangan usaha. Yang terakhir itu pembiayaan usaha produktif. Nah, selanjutnya ada cara divestasi. Yang pertama itu pembelian kembali saham modal ventura oleh PPU. Apabila PPU mampu, maka PPU bisa membeli kembali saham modal ventura oleh PPU itu sendiri. Nah, yang kedua itu penawaran saham melalui pasar modal atau go public. Apabila kondisi PPU prospektif, maka saham nanti dapat dijual melalui bursa efek dengan harga yang wajar. Nah, yang ketiga, PPU dijual kepada perusahaan atau pihak lain. Apabila ada perusahaan lain tertarik memiliki PPU, maka PPU dapat dijual pada perusahaan lain dengan tunai maupun dibeli dengan saham. Nah, yang keempat itu PPU dilikuidasi. PPU tidak berkembang dan cenderung rugi atau mempunyai prospek di masa mendatang yang tidak menentu. Nah, kemudian ada perbedaan modal ventura dengan bank. Nah, itu yang pertama dari segi pelaku. Bank sendiri itu ada bank, kreditur, dan debitur. Sedangkan modal ventura itu ada investor, perusahaan modal ventura, dan PPO. Nah, yang kedua itu dari bantuan pembiayaan. Bank itu ada pinjaman atau kredit. Nah, kalau modal ventura itu penyertaan modal. Lalu yang ketiga itu keterlibatan manajemen. Kalau bank itu tidak ada, sedangkan modal ventura itu ada sebagai partner. Nah, yang keempat jenis resiko, itu bank itu ada kredit macet. Nah, kalau modal ventura itu usaha gagal. Nah, yang kelima itu bentuk keuntungan. Dari bank itu ada bunga kredit. Nah, sedangkan modal ventura itu capital gain. Lalu dari jangka waktu, untuk yang bank itu pendek, menengah, dan panjang. Nah, kalau modal ventura itu 5-10 tahun atau panjang. Nah, yang terakhir itu dari akhir kontrak, dari bank itu lunas dan putus hubungan. Nah, kalau modal ventura itu divestasi.
Tantangan dalam model Ventura yang pertama yaitu regulasi yang kompleks dan berubah-ubah. Hal ini merujuk pada aturan dan hukum yang mengatur industri model Ventura yang seringkali rumit, tumpang tindih, dan tidak stabil. Perubahan regulasi yang sering dapat menciptakan ketidakstabilan bagi investor dan perusahaan sehingga menyulitkan perencanaan jangka panjang dan kepatuhan. Kemudian minimnya exit strategi yang jelas. Exit strategi di sini adalah rencana tentang bagaimana investor akan menjual kepemilikan mereka di perusahaan startup dan merealisasikan keuntungan. Kemudian yang ketiga ada risiko tinggi dan kurangnya literasi keuangan. Yang keempat ada ekosistem startup yang masih berkembang. Ini berarti lingkungan keseluruhan tempat startup beroperasi seperti meliputi infrastruktur, dukungan perintah, dan jaringan mentor belum sepenuhnya matang dan kuat. Ekosistem yang belum berkembang dapat membatasi jumlah startup yang berkualitas tinggi, menyulitkan untuk tumbuh, dan mengurangi peluang keberhasilan investasi. Yang kelima, ada keterbatasan pendanaan dari dalam negeri, menunjukkan bahwa sumber modal Ventura yang berasal dari investor domestik atau dalam negeri masih terbatas. Hal ini berarti bahwa industri modal Ventura mungkin sangat bergantung pada investasi asing atau startup, sehingga kesulitan mencari pendanaan lokal yang memadai untuk tumbuh dan berinovasi. Yang keenam, ada masalah perpajakan dan insentif. Tantangan ini berkaitan dengan kerangka kebijakan fiskal seperti perpajakan yang memberatkan atau kurang jelas untuk investasi modal Ventura, serta minimnya insentif seperti keringanan pajak atau subsidi dari pemerintah untuk mendorong investasi di startup atau sektor inovatif, sehingga dapat mengurangi daya tarik modal Ventura dan memperlambat pertumbuhan ekosistem. Ada contoh nyata, yaitu BRI Ventura Investama atau BRI Ventures yang merupakan anak perusahaan dari BRI yang bergerak di bidang modal Ventura. Perusahaan ini memiliki fokus utama pada penyertaan modal kepada perusahaan rintisan atau startup maupun perorangan yang berada dalam tahap awal pengembangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Dan yang ketiga, Kegiatan berdasarkan pada BRI kepemilikan. Ventures mencangkup berbagai bentuk pembiayaan, diantaranya seperti penyertaan saham, pembelian obligasi konversi atau convertible notes, kemudian pembiayaan usaha produktif, serta bentuk kegiatan usaha lainnya yang disesuaikan dengan ketentuan dan mendapatkan persetujuan dari otoritas jasa keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga presentasi kami dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.